Mubadalah adalah media Islam dan gender yang membahas isu-isu kesalingan antara individu atau kelompok. Terinspirasi dari prinsip Islam yang rahmatan lil alamin, Mubadalah hadir untuk meneguhkan dan mempopulerkan nilai-nilai keadilan dan kesalingan baik di keluarga maupun bermasyarakat dengan menyajikan narasi-narasi yang ramah dan damai. Tema-tema keadilan dan kesalingan diharapkan dapat mencakup seluruh isu-isu seputar eksistensi dalam ranah pribadi, isu relasi dalam keluarga, sosial kemasyarakatan, isu peran negara, hukum, serta instrumen-instrumen global sejauh mana berkontribusi terhadap keberlanjutan yang berkeadilan. Karena menggunakan perspektif Islam, maka tema-tema yang dihadirkan media ini lebih banyak digunakan untuk menerapkan keislaman, yaitu bagaimana berinteraksi dengan sumber-sumber otoritatif dalam mewujudkan prinsip dan nilai kesalingan, terutama dengan Al-Quran dan hadis. Di samping dengan sumber-sumber pengetahuan yang lain yang sudah mengakar dalam tradisi Islam seperti ilmu tafsir, fikih, tasawuf, dan yang lainnya. Media ini diinisiasi oleh Fakhriuddin Abdul Qadir yang saat ini sebagai founder Mubadalah Media. Kemudian, keredaksian kini digawangi oleh Zahra Amin sebagai pemimpin redaksi. Ada Fatihah Yuliana sebagai staf media sosial, juga Abdullah sebagai videografer, serta Nurul Bahrul Ulum dan Tia Istiana sebagai konten kreator, Mimin Mukminah dan Mumu Mustafa sebagai manajerial, dan Zainal Fanani sebagai staf IT. Saat ini Mubadalah Media secara kelembagaan berada di bawah naungan Yayasan Fahmina. Mubadalah Media juga terbuka untuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki kesamaan visi. Beberapa kegiatan yang pernah diadakan oleh Mubadalah Media diantaranya Majelis Mubadalah yang tersebar di beberapa daerah di seluruh Indonesia dan luar negeri, Festival Mubadalah, Women Writers Conference, pelatihan kepenulisan yang bekerja sama dengan lembaga lain seperti Fahmina Institute, Aman Indonesia, dan pimpinan wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Halal Bihalal Virtual Mubadalah. Mubadalah Media secara resmi mengalami perubahan dari mubadalahnews.com menjadi Mubadalah ID pada tanggal 1 Agustus tahun 2020. Dengan perubahan nama tersebut, praktis mengubah semua nama akun di semua platform media sosial Mubadalah. Konten-konten di Mubadalah Media diproduksi dalam beberapa bentuk, yakni tulisan, infografis, dan video. Selain diproduksi oleh tim redaksi Mubadalah, konten-konten di Mubadalah Media termasuk kiriman dari para kontributor. Semua konten Mubadalah Media bisa Anda kunjungi di website mubadalah.id, juga bisa diikuti di berbagai platform media sosial seperti Facebook mubadalah.id, Instagram @mubadalah.id, Twitter @mubadalah_id, dan YouTube channel Mubadalah ID. Oleh karena itu, bersama Mubadalah Media, inspirasi keadilan relasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat malam semuanya pemirsa Mubadalah TV, sahabat Salingers, Mubadalah TV inspirasi keadilan relasi. Baik, sahabat Salingers semuanya, seperti biasa kali ini kita bertemu kembali dalam program Berkah. Berkah itu apa? Yo, ada yang ingat? Berkah itu adalah bedah karya Kiai Hussein Muhammad. Nah, bedah yang pertama adalah tentang fikih perempuan. Fikih perempuan, refleksi Kiai atas tafsir wacana agama dan gender. Kita udah ini udah episode keberapa gitu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat malam semuanya pemirsa Mubadalah TV, sahabat Salingers, Mubadalah TV Inspirasi Keadilan Relasi. Baik, sahabat Salingers semuanya, seperti biasa kali ini kita bertemu kembali dalam program Berkah. Berkah itu apa? Yo, ada yang ingat? Berkah itu adalah bedah karya Kiai Hussein Muhammad. Nah, bedah yang pertama adalah tentang fikih perempuan. Fikih perempuan, refleksi Kiai atas tafsir wacana agama dan gender. Kita udah ini udah episode keberapa gitu ya. Nah, malam ini kita akan episode 7 Oktober 2020 ini kita akan berbincang-bincang dengan Kiai Hussein Muhammad atau biasa kita panggil Buya juga nggak apa-apa, dalam tema di balik batas aurat perempuan. Nah, kita pengen membedah nih di dalam buku Fikih Perempuan itu Kiai Hussein Muhammad itu ngomongin apa sih gitu ya soal batas aurat perempuan itu. Ya, sebelum itu kita sapa-sapa dulu kepada Kiai Hussein. Buya, selamat malam Buya. Selamat malam, Alif. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, selamat malam. Mudah-mudahan sehat semua ya. Amin, amin ya Allah. Ini kita kan udah soal COVID ya Bu ya, udah naik tinggi, udah sampai ada yang zona hitam dan mudah-mudahan itu tidak mengurangi Amin. Semangat kita untuk saling bahagia dan membahagiakan Bu ya. Ya, baik Bu ya, kita kan kali ini temanya adalah di balik batas aurat perempuan di dalam buku fikih perempuan ini. Nah, sebenarnya Bu ya, aurat itu apa sih? Makna dari aurat itu sendiri apa sih Bu ya? Ya, baik sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, senang sekali bisa bersilaturahim melalui forum ini. Dan pada malam ini kita akan bicara tentang aurat. Ini isu yang sesungguhnya selalu dibicarakan di segala zaman, di segala tempat, sampai hari ini. Dan tampaknya isu ini sensitif. Ya. Tapi apapun kita harus menjelaskan kepada publik apa sih pengertian dari aurat ini dan bagaimana cara pandang ulama mengenai ini. Sumber kita adalah Al-Quran, hadis Nabi. Dari kedua sumber ini, kemudian para ulama, mencoba memahaminya dan memutuskan berdasarkan pandangannya masing-masing. Baik, sekarang aurat itu. Al-Quran menyebut kata ini 4 kali. Ya, ada 3 itu dalam bentuk mufrad atau tunggal, dan 1 dalam bentuk jamak. Tas gitu ya. Jadi secara literal aurat itu adalah celah, kekurangan atau sesuatu yang dipandang buruk oleh siapa ini, oleh masyarakat tentu saja ya. Dan itu terkait sebetulnya pada tubuh perempuan. Di dalam ada banyak sekali di dalam surat An-Nur disebutkan tentang bagian-bagian tubuh itu. Tempat lain sih ada perang, tempat aurat itu di dalam perang itu adalah celah bagi perempuan untuk bagi musuh untuk menyerang. Itu aurat. Aurat. Jadi ya, sebetulnya bagus sekali ya kita bicara tentang makna literal dari kata setiap kata sebetulnya, karena disinilah dibangun kemudian konsepnya gitu, konsepnya. Saya selalu ingin ketika kita bicara kita lihat dulu kata yang dilahirkan itu pada awalnya seperti apa, dimaksudkan sebagai apa. Tapi kemudian bisa berkembang menjadi cara yang berbeda-beda dari satu atas yang lain. Itu loh
Ya, ya. Kalau boleh dibaca, jilbab juga. Saya bilang, kalau pada asalnya jilbab itu bukan pakaian ini, bukan. Tapi sudah ada kain yang di atas kerudung gitu loh, bukan kerudung itu sendiri. Asal usulnya begitu, Al-Qur'annya memang begitu. Tapi begitulah kemudian berkembang masyarakat orang gitu ya. Sehingga sulit sekali sebetulnya saya kalau bicara tentang jilbab itu bukan penutup kepala. Aneh gitu. Oke, jadi itu contoh saja ya. Aurat juga begitu. Logikanya begitu gitu ya. Iya. Jadi sebetulnya biasa untuk segala macam. Tetapi pikiran kita selalu hanya bicara tentang bagian tubuh perempuan gitu. Iya, tapi itu juga pemaknaan masyarakat. Ada salah satu auratil lakum, waktu-waktu sebetulnya. Waktu-waktu di mana ada setelah zuhur, ada malam, pagi gitu. Di mana suami istri, ayah, ibu misalnya sedang di kamar. Jangan masuk di situ. Nah, gitu. Jadi tiga waktu di mana seorang anak sebaiknya tidak memasuki kamar dari dua orang tuanya gitu. Nah itu ada ya apa ya, mungkin lagi bicara berdua dan sebagainya. Oke, jadi itu Alif mengenai Aurat itu ya. Aurat itu gitu ya. Secara asal usul gitu. Kalau sekarang gitu ya, kalau sekarang Ya. kan ngomongin aurat itu ketubuhan gitu ya Bu ya. Dan itu ya sebetulnya juga nanti akan ada dua ya. Ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian juga akan membicarakan aurat orang merdeka dan aurat orang budak. Ya, karena Al-Quran hadir di dalam sebuah masyarakat kebudayaan di mana perbudakan masih berlangsung. Makanya selalu di ini ya, ada perempuan merdeka, ada perempuan budak gitu ya. Iya, betul. Nanti juga akan berbeda. Coba lihat. Saya selalu mengingatkan kita semua bahwa nantinya pembicaraan dalam fikihnya orang membedakan, para ulama membedakan auratnya perempuan budak dan auratnya perempuan merdeka. Iya. Keduanya berbeda, sama-sama perempuan. Iya, kan ada satu madhab misalnya Bu ya, misalnya kalau perempuan merdeka itu, apa yang diperbolehkan, semuanya aurat kecuali telapak tangan dan telapak kaki, gitu ya Bu ya. Halo? Terkait dengan budaya di mana ayat itu diturunkan, kita harus lihatnya. Gimana bisa begitu, bisa membedakan itu? Apa sih gitu? Apa sih beda laki-laki dan perempuan? Apa sih bedanya perempuan merdeka dan perempuan budak? Gitu itu juga harus menjadi bahan analisis sebetulnya. Baik, gitu. Silakan kalau hanya bicara tentang asal usul kata, ya. Jadi celah yang memungkinkan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Itu. Jadi kalau misalnya perempuan, maka apabila sesuatu yang dianggap celah itu, atau aurat itu, bisa menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Gitu. Karena itu dalam perang jangan ada celah, jangan tutuplah bagian celah itu. Karena ini akan berbahaya bagi bagi siapalah. Misalnya dalam perang, ya kita yang membuka celah, kita bisa diserang oleh musuh. Kalau perempuan misalnya, ya bisa diserang oleh gitu ya. Ya. Baik, terus. Baik Bu ya, maaf tadi aku gangguan ini. Oh iya. Sinyalnya jadi tadi keluar sendiri. Ya baik Bu ya, ini kan kita tahu ya bahwa persoalan atau hukum gitu, aurat, batasan aurat gitu, perempuan gitu, batasan aurat perempuan kan ada
beragam pandangan gitu Bu ya. Ada beragam pandangan misalnya dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa yang semuanya itu aurat kecuali telapak tangan dan telapak kaki. Ada yang bilang semuanya aurat kecuali kuku. Nah, sebenarnya Bu ya, dasar hukumnya terkait dengan aurat itu seperti apa sih Bu ya? Ya, penting ya. Dari mana sih kita mengetahui batas-batas itu sehingga berbeda satu atas yang lain itu? Semua pertama bersumber dari Al-Quran, kemudian dari hadis, itu kan? Karena kita bicara tentang pandangan Islam ini. Karena itu kita harus memeriksa. Ayo kita lihat ayatnya, Al-Qurannya apa. Para ulama merujuk kepada sebuah ayat di dalam surat An-Nur. Ini menurut saya perlu direnungkan betul ya ayat ini dengan sebaik-baiknya, itu ya. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azkalahum. Oke deh, itu panjang, ini waktunya pendek ya. Jadi saya harus hati-hati. Sebetulnya sih kalau mau paham betul, memang harus diurai secara detail. Katakanlah wahai kaum muslimin atau masyarakat manusia. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman. Yaghuddu, hendaklah mereka, terjemahan bahasa Indonesia menundukkan. Ini juga menjadi masalah loh. Apa sih kalau mengatakan menundukkan itu? Ya. Begitu, menundukkan pandangan matamu. Menundukkan pandangan gitu. Tuh. Makanya kan suka ada orang yang ini loh Bu ya, kalau nggak mau ngelihat lawan jenis gitu. Ya itu karena pemaknaan begitu. Ada pemaknaan gitu ya Bu ya? Ya banyak. Jadi itulah bahasa Al-Quran. Tetapi seharusnya kita memahami secara lebih utuh, maka ya itu kendalikan matamu. Karena dari pandangan mata itulah akan terjadi proses selanjutnya. Jadi perbuatan itu berawal dari pandangan mata. Dari mata turun ke hati, kan begitu? Oh gitu. Jadi maka ini bisa berbahaya, bisa menimbulkan masalah. Itu kan, apalagi kecenderungan masyarakat manusia itu kan kepada yang cantik, kepada yang menarik dan seterusnya. Maka makna dari kata yaghuddu sebetulnya adalah mengendalikan hasrat. Nah, gitu. Kamu mengendalikan hasrat. Min absarihim wa yahfazu furujahum. Dan jagalah farji, yaitu kemaluanmu. Itu ya, alat reproduksimu kalau saya bilang. Dzalika azkalam, itu lebih mensucikan kamu, menjadikan kamu itu orang baik, gitu. Kemudian yang kedua, jadi dua ya, itu laki-laki juga harus dijaga hasrat seksual itu, bukan pandangan matanya gitu loh, tapi itu awal saja. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Sama kepada perempuan-perempuan beriman, hendaklah mereka mengendalikan pandangan matanya. Itu. Ini mukul mayudun nafsari wa yahfazna juga harus jaga alat reproduksinya atau kemaluannya lah lebih karena itu sasaran. Gitu. Sasarannya dari situ. Tuh coba lihat. Sasaran. Itu peluang karena ini menyerang di situ. Nah, di sini tambahan wala yubdina zinatahunna. Ini kan. Tuh coba perhatikan kata-kata ini. Dan janganlah mereka menampakkan, memperlihatkan zina. Bahasa Al-Quran zina. Zina itu adalah perhiasan. Lihat ya,
zinatahunna. Satu, bukan auratnya. Nah, itu. Dan janganlah mereka memperlihatkan auratnya, bukan zinahnya, perhiasannya. Karena itu para ulama memberi tafsiran yang sangat berbeda-beda tentang kata zinah itu. Ada yang betul-betul perhiasan, ada anting, Udah terlek gitu ya. ada kalung. Iya, memang betul. Bisa-bisa begitu, betul. Itu bisa kalung, bisa di sini. Itu ya, kalau laki-lakinya gitu. Nanti di kaki juga ada. Itu wala yadribna bi arjulina liya'lama ma yukhfina min zinatihin. Dan janganlah mereka memukul-mukulkan kakinya. Wih, apa yang tersembunyi dari perhiasannya. Jadi bisa secara literal betul-betul adalah apa itu kalung, bukan kalung, apa sih, pergelangan kaki itu. Padahal dibuat dari kerang gitu loh. Iya. Gitu. Gelang kaki. Iya, gelang kaki. Jadi ya perhiasan betul. Ya panjang sekali lah. Ini juga apa? Cincin, gelang. Ini apa namanya? Celak. Mungkin ya banyak ya yang pakai apa sih kalau perempuan bersolek-solek itu eyeshadow, gitu. Eyeliner sekarang Bu ya. Oh iya, eyeliner gitu tuh. Jadi kalau kita bicara tentang literal, maka sebetulnya ayat itu bukan ayat tentang pembatasan aurat seperti yang kita paham. Tetapi betul-betul jangan memperlihatkan perhiasannya, gitu? Ya. Begitu. Oke deh, saya sebetulnya ya para ulama juga berbeda-beda di sini, para sahabat juga berbeda-beda memberi tafsiran atas ayat kata itu ya. Tapi oke deh, saya bilang oke deh, kita memahami pandangan sebetulnya ya perkembangan yang berkembang sih, bukan literal awalnya aurat, gitu deh, gitu. Sehingga argumentasinya adalah ya ini bahasa sastra yang mengatakan apa namanya, tempat di mana ya perhiasan itu dikenakan. Gitu. Jadi bagian tubuh di mana perhiasan itu namanya majaz mursal. Coba bisa nggak orang bicara tentang sastra Arab, baca Al-Quran? Semua membaca terjemahannya saja. Ya. Begitu. Terus disangka begitu benar. Tapi ketika disebut tentang literal, nggak mau juga. Bicara literal. Tetapi ketika disebut di sini nggak ada aurat, marah misalnya gitu. Di mana kata aurat itu? Literalnya tunggal gitu Bu. Ya sudah lah. Ini maklum ya, manusia berbeda-beda cara memahami teks. Nah, karena itu sebetulnya di situ membahas ayat ini juga kita seharusnya terpikir. La ma dhahara minna, kecuali nampak. Tuh. Dan nampak. Kalau perhiasan itu kita ganti dengan aurat tubuh, gitu kan, yang biasa nampak. Nah, apa saja Al-Quran tidak menjelaskan. Ayat itu tidak menjelaskan. Di dalam seluruh Al-Quran yang sekian ribu ayat tidak dijelaskan. Bagaimana cara memahaminya kalau begitu? Ya, maka misalnya tuh untuk apa sih batasannya itu gimana sih? Selalu akan bicara tentang hadis. Oke, gitu. Ada gitu ya hadis yang
Iya, ya tentang aurat. ada. Nanti macam-macam. Tapi macam-macam juga. Nah, sebetulnya kalau dibaca ayatnya agak lemah, wala ya dan janganlah mereka memperlihatkan aurat itu oke deh, kecuali pada suaminya. Oh abainya bapaknya. Oh aba ibu ulatinya atau kakeknya atau mertuanya gitu ya. Nggak hina anaknya. Anak perempuan laki-lakinya. Nah ibu ulatihinna ikhwanihinna au akhwatinna au nisaihinna au malakat pada budak-budak laki-laki kamu miliki. Itu. Atau orang pada laki-laki yang tidak punya hasrat seksual kepada perempuan. Itu aja sebetulnya harus memberikan warna, jangan melompat-lompat gitu supaya paham betul. Utuh, Kenapa memahami utuh gitu ya Bu ya. Utuh, iya. Kenapa dikecualikan? Sama-sama laki-laki. Tuh ya, keluarga mahram satu, kemudian budak, kemudian laki-laki yang tidak punya hasrat seksual pada perempuan, itu anak-anak. Itu. Itu loh. Jadi seharusnya selalu bertanya begitu kita itu membahas satu teks itu. Harus diurai mengapa kepada mereka berbeda. Nanti juga kita akan bicara dari para ulama, misalnya mazhab Syafi'i, aurat budak perempuan itu sama dengan auratnya laki-laki. Kenapa lagi? Coba. Kenapa? Kalau laki-laki itu nggak ada ini ya Bu ya, nggak ada laki-laki merdeka, laki-laki budak gitu Bu ya untuk auratnya? Nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Nah itu basis. Tapi saya sudah paham lah kan model kenapa begitu itu. Tapi kan kalian nggak pernah bertanya mengenai begitu itu. Nggak dijelaskan panjang-panjang. Gitu ya. Oke, sekarang kita mengambil satu hadis ya, yang ini sangat populer dan seakan-akan tidak ada hadis lain selain ini, gitu kan? Hadisnya Asma. Yang Asma itu Bu ya? Oh, iya. Jadi Asma apabila seorang perempuan sudah sinul haid, sudah haid, gitu, maka hendaklah menutup wajah dan dua telapak tangan, gitu kan? Nah ini sangat populer, gitu ya. Orang tidak bertanya juga kenapa sih wajah dan telapak tangan. Iya. Itu konteksnya apa sih gitu? Iya, gitu itu konteksnya. Ini konteksnya, gitu ya. Tetapi tidak satu-satunya. Nah ini yang tidak diketahui oleh banyak orang. Karena kita mengaji satu saja. Yaitu pandangan mazhab Syafi'i yang menganggap hadis inilah yang dijadikan dasar untuk memberi batasan tentang aurat perempuan itu. Di Indonesia begini, di mana-mana juga mayoritas memang lalu menjadi mayoritas. Tetapi bukan berarti tidak ada pandangan yang berbeda dari ini. Mengambil hadis juga. Nanti biasanya akan diserangnya hadisnya sahih apa tidak sahih. Yeah. Oh gitu-gitu. Ya benda yang mungkin sahih, tapi orang menggunakan yang lain yang berbeda menilainya. Hadis ini menurut saya sahih, bukan ini sahih. Itu loh. Jadi relatif aja bisa. Nanti kita akan mengarah kepada kenapa sih harus berbeda. Jadi Alif, saya selalu ingin mengatakan kepada santailah boleh pada kita yang mengkaji itu, hendaklah sebuah pernyataan itu teks dalam Al-Quran maupun hadis harus ditanyakan mengapa dan untuk apa. Harus begini, harus begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Nah, di sini Al-Quran sebetulnya menjawab, banyak Al-Quran juga menjawab, hadis juga menjawab, harus tentu. Nah, di dalam tafsir-tafsir tentang ini, yang tafsir ayat tadi, kemudian dikaitkan dengan hadis-hadis tadi, para ulama juga menyampaikan hadis-hadis yang lain. Sama hadis yang lain kepada seorang perempuan, lupa nanti,
Nabi mengatakan illa hada. Di sini mengatakan antubdi min dira'in ala qadrin illa wa qabada nisfa dhira'ihi. Gitu. Artinya dan Nabi illa hada wa hada gitu. Yang meriwayatkan hadisnya kecuali ini dan ini. Apakah ini dan ini itu? Para sahabat kemudian menjelaskan. Nabi memegang lengannya. Tuh, separuh lengannya. Gitu. Jadi disimpulkan bahwa kecuali ini dan ini, wajah dan Nabi memegang separuh lengannya. Gitu. Ada lagi para sahabat yang menyebutkan illa hada wada itu illa dhira'a nafsihi, maqabada dhira'a nafsihi. Coba lihat. Dan Nabi memegang lengannya. Tidak ada kata separuh lengannya. Lengannya. Gitu. Itulah. Saya senang sekali kalau mau mengaji dengan detail gitu loh. Yeah. Jangan asal mendengar saja. Semuanya itu kepengen cepat saja kesimpulannya begini. Itu sering sekali. Jadi dengarlah itu argumentasi masing-masing itu. Jelas sekali bahwa Nabi mengatakan sesuatu lalu para sahabat menafsirkan secara sendiri. Disampaikan kepada Nabi cuma memegang tangannya. Ada sih Nabi cuma memegang separuh tangannya. Ada yang nggak dengar lagi, nggak dipedulikan lagi mengenai itu kecuali wajah dan telapak tangan. Itu aja. Tuh, ini mungkin. Nah, gitu. Itulah cara kita melihat sebuah teks. Itu yang saya sebut sebagai bagaimana menjelaskan sebuah cara tafsir takwil hermeneutik. Yang ini tidak. Oke. Nah, karena itu lalu para ulama akhirnya berbeda pendapat. Karena di memahami ini apa sih sebetulnya? Kecuali ini itu apa sih sebetulnya? Kenapa tidak boleh yang itu gitu loh. Nah, dari sinilah berkembang satu pandangan yang berbeda satu atas yang lain. Ini menarik hal-hal yang menarik hati laki-laki. Tuh, bagian-bagian tubuh yang menarik hati laki-laki. Jadi umum nanti tidak literal ini saja. Ini saja bukan. Tetapi bagian-bagian tubuh bisa digeneralisasi begitu, jangan tekstual aja, karena kita bicara mengenai apa makna itu semua. Jadi, ya itu bagian-bagian tubuh yang secara sosial, nah biasa saya mengatakan, itu secara budaya, itu menarik hati laki-laki. Ya di mana-mana bisa begitu, ya di mana-mana. Jadi subjektif ya? Ya, subjektif. Maka saya bilang nantinya di dalam buku saya itu adalah kategori etika sosial. Gitu. Jadi bukan etika agama. Agama Islam misalnya. Tidak. Nanti saya buktikan lagi kenyataan-kenyataan waktu itu. Gitu ya. Jadi, ya itu berarti kesimpulannya begitu. Tadi saya sebetulnya menggiring dulu supaya jadi kalau begitu sesungguhnya gitu loh. Ini sebenarnya etika sosial, perkembangan yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kemudian para ulama memandang makna ini? Ternyata yang berbeda-beda. Misalnya saya mengatakan separuh betis bukan aurat. Berkembang lagi. Separuh betis bukan aurat. Iya. Rambut bukan aurat. Rambut bukan aurat. Iya. Gitu. Bagaimana tak tahu dari mana? Tuh kan. Mana teksnya gitu ya? Ya bukan masalah. Ya teksnya ulama mengatakan begitu. Tapi ulama berkata begitu dari mana gitu loh? Kenapa ngomongin? Kenapa? Mengapa? Untuk apa?
Itu harus dikembangkan itu. Cara berpikir begitu itu. Tidak mungkin Tuhan tidak memberikan argumen atas satu pernyataan, dan tidak mungkin Tuhan tidak mempunyai maksud yang baik bagi kita. Itu yang harus dikerjakan. Jadi di sini siapa nih namanya? Wanaqal at-Tabari anna nabiyya abaha lil mar'ati. Nabi menurut Imam Ibnu Jarir at-Tabari, Syekhul Mufassirin, guru besar para ahli tafsir. Diakui hebatnya luar biasa, ahli hadis juga. Kan? Bahkan sebetulnya beliau adalah mujtahid mutlak. Sama dengan madzhab 4 itu. Tapi ya kondisi sosial tidak membolehkan ada ijtihad baru gitu loh. Jadi akhirnya ya sudah, saya ikut Syafi'i kata gitu loh. Sama seperti kita ini, soal politik segala macam membatasi diri orang berekspresi orang. Jadi boleh bagi perempuan untuk antub dia min dhira'iha ila qadrin nisfi itu. Bolehkan bagi perempuan untuk memperlihatkan dari lengannya sekedar separuh gitu ya. Gitu. Kemudian ada lagi ininya bisa dia lengket. Ada lagi kalau Imam Ahmad yang berat itu adalah Imam Ahmad. Ahmad itu semua sampai kuku tadi itu. Oh, kata Alif. Ya ada. Wa kullu syai'in minal mar'ah auratun hatta dhufr. Kata Muhammad itu wa kullu syai'in minal mar'ah, segala sesuatu dari perempuan, auratun hatta dhufr, sampai adalah kuku. Tutup semuanya. Sampai kuku juga aurat. Iya, gitu ya. Jadi di sini ada lebih daripada berapa ya? 10 pendapat loh. Sekali aurat kayak gitu. Gitu aurat ya. Aja. Iya. Pendapatnya udah beragam banget Bu ya. Iya, gitu ya. Gitu. Beda-beda. Nah, gitu ya. Apa sih? Qala al-Jassas fi tafsir yajuz al-tabi an-nadhr ila sya'ril amati wa dhira'iha wa saqaha wa sadruha wa thadhiha. Itu yang ada lagi yang lebih liberal. Apa tuh Bu ya? Ya, ini tadi bicara mengenai perempuan yang berbeda kan, yang merdeka dan budak, gitu kan? Kalau budak katanya dalam kitab Al-Jassas kata Imam Ghazali mengatakan ya juzu boleh lil aznabi bagi orang lain an-nadhr melihat ila sya'ril amati, rambut amat budak perempuan, wa dhira'iha, lengannya, wa saquha, dan betisnya, wa sadruha, dan dadanya, wa sadruha, dan teteknya. Tuh yang saya sebut liberal itu. Kama yajuzu lil mahram ay yanzura ila dzati mahramati. Seperti mahram aja. Pada adiknya, bapak, pada anaknya gitu. Karena posisinya sebagai budak gitu Bu. Iya. Nah, tadi harus bertanya kenapa hanya karena budak saja? Bukankah perempuan? Apakah budak itu jelek? Ya tidak. Cantik-cantik banyak sekali. Dari wilayah-wilayah Persia banyak, di Turki banyak, di Turkmenistan banyak, yang cantik-cantik sekali. Tapi budak. Jadi apa sebetulnya? Oke, sekarang budak tidak ada. Ya oke, tapi artinya maknanya kenapa? Bukan masalah ada dan tidak adanya. Masalahnya itu kenapa dihukumi boleh dan tidak boleh. Gitu ya. Oke. Kemudian juga ada banyak pengecualian. Ini coba contoh. Tadi kan beberapa pengecualian yang berbeda itu.
ada lagi, ada pengucapan dari sunnah Nabi itu. Atau kalau misalnya juga di sini ada ayat Quran juga. Wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alaihim junahun an yadh'na thiyabahunna ghairu mutabarrijatin bizina. Jadi bagi kakek-kakek, nenek-nenek, ya nenek-nenek yang sudah ya di rumah nggak ada kerjaan, nganggur gitu tuh, ya boleh melepaskan bajunya, kutang saja mungkin. Tuh, kenapa lagi gitu? Bukan itu perempuan. Gitu ya. La junah tidak ada dosa ayyadha'na untuk melepaskan thiyabahunna pakaiannya. Kenapa itu ya Bu ya? Hah? Kenapa begitu? Ya iya nanti tuh kan nanti. Udah gak sabar. Begitu kita itu semuanya nggak sabar. Saya bolak-balik mengatakan sebetulnya kita tidak melalui proses sehingga tidak pernah mengerti mengapa bisa begitu. Ini yang menimbulkan indoktrinasi. Kalau indoktrinasi maka kebenarannya hanya satu dan tidak bisa mengembangkan lagi dalam situasi yang berubah, yang berbeda dan seterusnya. Dan kalau begitu salah semuanya. Bisa. Ini akibatnya. Akibat sekarang terjadi ini karena kita mendengarkan satu pendapat secara indoktrinatif. Padahal kalau kita melihat pandangan banyak dan apalagi kita melihat proses mengapa berbeda-beda. Gitu loh. Oke. Ada lagi. Nanti kita ngaji yang satunya lagi, kita fiqhul wadilatuh itu akan bicara tentang peminangan perempuan yang dapat dipinang itu. Apa yang boleh dilihat, apa saja yang bisa dilihat. Bagian mana saja yang bisa dilihat. Tuh, banyak sekali. Pandangannya beda-beda. Gitu ya. Sampai ada pendapat, nanti kita lihat sih. Semuanya. Buka semuanya. Kaget enggak gitu? Buka semuanya, bukan aurat gitu? Iya, bagian tubuhnya itu boleh dilihat untuk kepentingan melamar. Pengen menikah gitu. Ya nanti lagi ceritanya tuh dipasang begitu aja sudah mau pengennya tanyanya terus ke sana. Ya Bu, ya juga. Iya, biasa. Saya itu menyampaikan begitu, lalu kepengen terus. Dijelaskan terus, kenapa begitu kan? Buktinya kenapa ya. Terus ada banyak sekali pengecualian, misalnya untuk berobat bagaimana gitu, pemeriksaan kandungan, pemeriksaan vagina misalnya, boleh tidak boleh atau tidak boleh. Dulu juga ada perdebatan mengenai pemasangan IUD misalnya kan ya, gitu boleh enggak gitu ya. Kalau dagang bagaimana? Kalau ada pembuktian adanya diperkosa katanya, gimana? Boleh enggak lihat? Tuh, begitu ya. Ya Bu ya. Itu antara teks dan realitasnya tuh kayak gimana gitu ya Bu ya. Nah, itu betul. Kalau begitu itu sudah sampai pada sebuah gagasan besar atau apa sih sebetulnya mengapa berbeda-beda gitu kan. Jangan tekstualitasnya kan bisa berbeda-beda. Jadi selalu cara pandang bahwa sesuatu itu menarik dan tidak menarik itu sangat berbeda, sangat subjektif tadi, sangat konteks. Nah itu macam konteks itu. Cara pandangnya berbeda. Saya ingin mengatakan Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya itu siapa namanya itu Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan itu, nah gini saya bilang, itu murid-muridnya. Waqad sabaqa sudah dijelaskan annal Imam Imam Abu Yusuf itu adalah qadil qudat, ketua Mahkamah Agung pada zaman pemerintahan Daulat Bani Abbasiyah. Gitu kan? Wa huwa asyharu fuqaha'il Hanafiyah, yaitu tokoh madhab Abu Hanifah yang paling terkenal, murid utamanya. Ya. Itu afta memberi fatwa
anna ad-dhira'a, bahwa lengan minal mar'ah, dari seorang perempuan, laisa bi auratin, bukanlah aurat. Wa kadzalika asy-sya'rul mustarsal, demikian pula rambut yang terurai, terjurai, itu minha. Wa kadzalika faqad ikhtara Imam Abu Hanifah an-nadhira laisa, sama juga gurunya Imam Abu Hanifah sendiri menurut di sini, menurut yang saya baca paling tidaknya. Nggak usah perdebatan lah. Kalau perdebatan mengenai dari mana, ya kita berdebat panjang sekali. Orang bisa memilih kan, bahwa lengan perempuan bukan aurat. Wa anna qadamaiha, dan bahwa kedua betis kakinya, kaki itu telapak kaki lah, bukanlah aurat. Wa aidan wara'i Ibrahim an-Nakhai wa Imam Abu Sufyan ats-Tsauri. Mungkin pula ulama-ulama sebelumnya banyak sekali loh. Ibrahim an-Nakhai, Imam Sufyan ats-Tsauri, itu mustahid mutlak semua. Kan? Sebetulnya di dalam mazhab Syafi'i sendiri juga ada Imam Muzani misalnya. Imam Muzani itu adalah murid utama dari Imam Syafi'i. Tapi berbeda pendapatnya dengan Imam Syafi'inya. Dia mengatakan, ikhtara al-Imam al-Muzani anna qadamaini laisa bi'auratin. Laisa bi'auratin. Kaki itu bukan aurat. Kama akhtar Miswar bin Makhramah Ibnu Abbas min al-khidab ila nisfi saqi laisa bi'auratin. Bahkan juga pada masa sahabat. Itu separuh betis itu apa namanya itu? Iya, bukan aurat. Nah ya, jadi itu konteksnya. Jadi yang penting itu apa sih? Nah, itu yang penting itu apa sih? Jadi kalau tadi saya bilang kota dan desa berbeda, zaman berbeda, perkembangan berbeda, gitu ya. Jadi Imam Abu Hanifah bolak-balik adalah imam yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang kosmopolitan. Aktivitasnya sangat aktif gitu. Dagangan, kendaraan kesana kemari. Itu dagangan ibu-ibu dan bekerja juga mana-mana. Ya biasa di kota itu kan begitu toh. Iya. Iya, beda dengan di kampung, di rumah aja gitu. Jadi katanya ya itu kebutuhan yang sangat mendesak di sana, kebutuhan untuk bisa begitu. Dan itu tidak menjadi masalah. Apa sih masalahnya? Nah, kita juga kalau di Indonesia kan, kalau kontak ke Indonesia, ibu-ibu, istri-istri para ulama-ulama besar juga nggak pakai jilbab atau apa, tapi memakai kerudung biasa saja, rambutnya kelihatan, lehernya kelihatan, bawah dadanya juga kelihatan, kakinya juga kelihatan, lengannya segini juga kelihatan. Tidak ada masalah toh. Iya. Apa sebetulnya yang menjadi masalah? Lagi-lagi kita melihat konteks yang berbeda antara satu daerah yang lain. Kalau di sana di daerah panas misalnya, kalau perempuan itu melihat perempuan aja, sudah menggairahkan. Melihat rambutnya saja sudah menggairahkan. Ada begitu. Bahkan juga ada yang mendengar suara saja sudah menggairahkan. Maka bisa disebut haram suara perempuan. Kan gitu nantinya. Padahal pendapat pribadi. Karena dirinya tuh begitu. Hasrat seksualnya sangat tinggi. Melihat perempuan aja sudah. Dari belakang juga mungkin juga nggak boleh. Karena maka keluar juga tidak boleh. Terusnya, karena itu adalah pandangan-pandangan. Nah dari saya bilang, saya sih bolak-balik malam-malam itu jam 1, jam 2 ada ibu-ibu dagang di pasar sendirian saja, nggak pakai jilbab, nggak apa, pakai itu aja biasa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi itulah kalau boleh diringkaskan sih sebetulnya bagaimana kita menjaga etika sosial
supaya orang tidak melakukan sesuatu kejahatan. Nah, gitu. Bagaimana caranya? Ya masing-masing, berbeda-beda. Jadi tujuannya benar sama, tapi caranya berbeda-beda. Gitu ya. Bahasa kitabnya mengatakan apa? Itu wasail sarana, cara di tahqiqil afafil ijtima'i, mewujudkan afaf itu keterjagaan etika sosial. Itu bahasa Arab nih. Menjaga berarti kalau nggak disebut bahasa Arabnya kalian tuh nggak mantep ya. menjaga keterjagaan etika sosial gitu Bu ya. Iya, etika sosial itu, tapi mewujudkan keterjagaan terjaganya etika sosial. Itu wa siyanatul haya'i wal istiqamah, menjaga keburukan. Itu intinya begitu, tetapi caranya lagi-lagi berbeda satu atas yang lain. Jadi sebenarnya tujuan aurat itu adalah untuk mewujudkan terjaganya etika sosial dan menjaga keburukan itu Bu ya. Iya betul, ya betul, supaya jangan lihat. Jadi tapi bagaimana rumusannya gitu kan beda satu atas yang lain. Nah, gitu. Jangan sampai diganggu, jangan sampai terjadi itu. Tetapi lagi-lagi dari situ kita melihat bahwa sesungguhnya yang membentuk kecenderungan sosial segini begitu adalah otak kita masing-masing. Ya. Iya. Kalau menurut kita otak pakai ini saja merangsang, itu karena otak kita. Betul. Nah, tidak semua begitu. Gitu kan. Pakai rock gitu kan. Karena pikiran kitanya namanya ini yang disebut dengan dalam Quran mengatakan walibasut taqwa. Dzalika khair. Gitu. Pakaian takwa itulah yang terbaik. Apa pakaian takwa itu? Ya cara pandangan kita kepada orang lain harus berbuat baik. Jangan merendahkan perempuan, jangan mengganggu perempuan. Tapi juga perempuan juga menjaga dirinya sebagaimana juga laki-laki menjaga dirinya, perempuan juga menjaga dirinya, etikanya begitu maksudnya. Jangan terbuka-buka begitu. Saling menjaga. Begitu. Nah, ada orang yang buruk nggak tahu cara bang. Masih boleh telanjang dong, gitu kan. Yang penting nggak apa-apa, gitu kan. Ada saja kan begitu. Ya karena kan misalnya kan banyak kasus nih Bu ya, banyak kasus misalnya kekerasan seksual gitu terhadap perempuan itu yang udahlah menjadi korban gitu, itu ditambah lagi dengan stereotyping atau blaming lagi bahwa kamu sih pakaiannya begitu gitu. Iya. Soal pendefinisian. Iya, tapi pakaiannya laki-laki kalau pakai sempak aja gimana? Kenapa nggak ada masalah? Tuh, apa yang salah juga perempuan pakai begitu itu? Apa yang salah? Yang salah, aneh sekali menurut saya. Orang tidak melakukan perbuatan tertentu kok disalahkan itu gimana? Yang terangsang dirinya kok kita yang disalahkan orang lainnya. Itu juga, dan kita jangan terlibat pikiran begitu juga. Perempuannya juga jangan terlibat. Oh iya ya saya sih gitu kan. Kan biasa juga seperti itu juga, merasa salah terus. Betul Bu ya, kayak menyalahkan diri gitu ya Bu. Iya, menyalahkan diri sendiri begitu itu. Ya, nggak tahu nih Alif ngomong begini ini banyak yang marah nggak ya orang nantinya ya. Begitu. Jadi mari kita saling menjaga. Saya biasanya ngomong begini. Hendaklah masing-masing kita saling menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Kita menghormati diri sendiri, jangan melakukan sesuatu yang dinilai orang sebagai buruk. Mengganggu orang buruk. Gitu? Yeah. Melek-melek itu buruk. Malah kan siul-siul juga buruk. Perempuan itu.
disuruh menggoda gitu loh. Iya, catcalling. Gitu. Jadi itu harus kita jaga sendiri dan orang lain juga harus menjaga diri. Itunya perempuan menjaga diri ya, jangan sampai orang lain. Demikian pula laki-laki. Bolak-balik ya, kenapa laki-laki tidak diganggu oleh perempuan? Kenapa? Gitu. Apa perempuan tidak suka melihat perempuan laki-laki bangga dadanya kayak gitu? Kalau saya sih suka, Bu ya. Aku benar tuh. Si Dianya itu bangga ya, Julnya itu. Waduh, bisa. Yang namanya konstruksi, namanya kan kembali lagi nanti adalah konstruksi. Saya juga tahu hadisnya itu yang katanya fitnah, yang menimbulkan petaka sosial gitu tuh. Iya. Gitu. Ya, masa sih orang jalan saja perempuan menimbulkan masalah petaka sosial sih? Gimana? Di tempat lain nggak ada masalah. Nah, karena itu tidak bisa digeneralisasi. Sebab apa? Konteksnya sendirilah yang harus menjaga. Pakai kebaya, pakai apa? Apa sih para ulama tidak mengerti tentang ayat Al-Quran itu? Apa sih? Apakah Syekh Ahmad Dahlan ya, tidak mengerti tentang ayat-ayat Al-Quran, hadis Al-Quran? Tahu sekali. Saya Hasyim Asy'ari, Muhammad Wahab, banyak sekali ulama-ulama yang hebat-hebat itu, yang ya biasa. Dulu anak-anak juga sekolah perempuan ya, kalau pakai rok SMP itu pakai rok saja, yang ada masalah, nggak pakai kerudung lagi, ada masalah. Tapi dan tetap terjaga kondisi sosialnya tetap terjaga, tidak masalah. Nah, kalau boleh saya menyimpulkan itu sekali lagi bahwa teks hadir di dalam sebuah kebudayaan tertentu di mana teks itu disampaikan. Karena itu kebudayaan berbeda satu atas yang lain. Yang kita ambil di dalam sebuah teks adalah logika dan tujuan hukumnya. Itu namanya maqasidus syariah. Bukan formalitasnya, bukan bungkusnya, bukan bunyi tekstualnya. Gitu. Ya, silakan. Apakah masih ada atau sudah selesai? Masih ada, Bu ya, sedikit lagi. Aku mau nanya ini sih, Bu ya, terkait orang-orang kan sekarang nih, Bu ya, kan lagi misalnya ngomongin seolah-olah nih kalau definisi hijrah ya, Bu ya. Definisi hijrah itu. Jadi kalau misalnya orang yang belum memakai jilbab gitu, atau orang yang pakai jilbab tapi pakai jilbabnya masih memperlihatkan tubuh gitu, itu dibilangnya belum menutup aurat gitu, berarti belum hijrah. Itu kayak gitu tuh gimana, Bu ya, menurut Bu ya? Iya, ya itu kan cara pandang yang sempit ya. Iya. Itu cara pandang literal, cara pandang sempit. Asal kecil-kecil sekali. Jadi bukan itu. Yang besar itu meninggalkan kejahatan. Nah, gitu, sosial. Menuju perbaikan sosial. Etika sosial tadi. Itu yang harusnya sih begitu. Bukan partikular-partikular yang kecil-kecil begitu. Jadi kalau boleh dianukan, dulunya sistem kebudayaan sebelum Islam itu disebut dengan jahiliyah. Jahiliyah itu apa? Jahiliyah itu ya anti kemanusiaan gitu loh. Tidak mengerti tentang hak-hak manusia yang lain, apalagi soal perempuan. Itu perempuan. Jadi di Al-Quran itu ada dua isu yang dibahas panjang, yaitu tentang perempuan dan tentang perbudakan. Karena ini memang
situasi sosial budayanya begitu. Perempuan itu harganya rendah sekali, budak itu boleh diapakan saja. Situasi daruratnya gitu ya. Ya memang suatu kebudayaan. Nah, kalau menjadi biasa, tradisi membunuh anak perempuan hidup-hidup, itu membawa sial katanya gitu. Dan ini dibawa, selesailah itu, kita kembali kepada kehidupan yang manusiawi. Bukan persoalan pakai jilbab dan tidak pakai jilbab, pakai kerudung dan tidak pakai kerudung. Kecil sekali masalah begitu itu. Jadi meninggalkan keburukan menuju kepada kebaikan. Kalau saya lebih ulat lagi adalah kebaikan sosial, kemanusiaan itu, keadilan itu, kesetaraan manusia itu. Itu sih kecil-kecil kecil sih. Tapi ya maklum ya kita ini pendidikan pengetahuannya diperoleh dari doktrin lagi-lagi gitu loh. Iya, Bu. Lagi-lagi karena persoalannya kita menerima pengetahuan agama dari cara pandang konservatif. Dahulu kala di sana diterapkan untuk seakan-akan menjadi universal. Ya. Di mana saja, kapan saja, begitu secara tekstual disampaikan dengan cara harus. Kalau begitu neraka itu selalu, kalau tidak begitu masuk neraka. Rambut kelihatan masuk neraka. Masa masuk neraka rambut saja masuk neraka? Adil enggak. Kan kejahatan. enak dong, masa yang membunuh orang gitu loh, yang merampok, yang korupsi itu betul masuk neraka. Masa rambut apa dah? Atau memukul orang, menyakiti orang, itu namanya pesan Islam itu di situ sebetulnya, kemanusiaan, bukan masalah kecil-kecil kayak gitu. Ya, silakan begitu. Jangan terpengaruh. Harus cerdas, harus berpikir rasional. Bu ya, ini sudah selesai sih Bu ya. Oke. Ininya dan tadi Bu ya udah closing statement ya. Jadi itu langsung aku nutup aja. Ya. Jadi Bu ya nanti Bu ya minta Bu ya berdoa untuk ini ya Bu ya. Untuk situasi kita sekarang ini. Boleh nggak Bu ya? Oh ya, boleh. Ditutup doa sama Bu ya. Nanti aku closing dulu, terus Buya tutup dengan doa gitu. Ya Buya ya? Ya. Ya, terima kasih banyak Buya Hussein sudah memberikan kita banyak sekali informasi terkait dengan di balik batas aurat perempuan ya. Jadi kita tadi udah mengetahui bersama gitu ya dari Buya tentang aurat itu secara definisi literalnya itu apa sih gitu, soal celah itu. Lalu kemudian ditarik kepada persoalan-persoalan atau definisi-definisi aurat di dalam konteksnya gitu, di dalam konteksnya masing-masing. Makanya beberapa mazhab gitu itu juga menyampaikan terkait dengan hukum aurat itu berbeda-beda karena konteksnya juga berbeda-beda. Bahkan misalnya ada murid juga yang memberikan pernyataan yang berbeda dengan gurunya terkait dengan aurat itu. Lalu kalau yang saya garis bawahi soal aurat itu, soal tujuan aurat itu kenapa sih gitu ya? Kenapa sih harus ada aurat itu? Nah, tujuan besar dari aurat ini adalah menjaga atau mewujudkan terjaganya etika sosial dan menjaga keburukan itu sendiri gitu. Nah, yang biasa apa yang bisa menjaga keburukan itu sendiri dan menjaga etikanya ya kita dan orang lain gitu. Jadi kita saling gitu. Kira-kira yang tadi kita diskusiin dengan Buya di bedah karya Kiai Hussein Muhammad ini. Baik, demikian saja dari kami untuk pemirsa Mubadalah TV, sahabat Salingers. Terima kasih banyak Buya. Semoga
apa yang kita diskusiin hari ini bermanfaat buat para salingers, buat para pemirsa Mubadalah TV. Demikian dari kami, kita bertemu di episode selanjutnya, yaitu tentang perkawinan di usia muda, ya Bu ya. Ya, Kita baik. akan diskusi tentang perkawinan di usia muda. Jadi ini buat para salingers, buat para sahabat salingers, kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan perkawinan usia muda, itu boleh nanya-nanya dulu di media sosialnya Mubadalah, bisa melalui bisa komen-komen di YouTube ini, di episode ini, atau bisa melalui media sosial lain terkait dengan perkawinan usia muda. Nah, nanti pertanyaannya bisa langsung kita sampaikan ke Kiai Husein ketika kita ketika kita dialog. Demikian dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.